Salam, haleluya. Salam. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau hari ini kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh melakukan ibadah kita kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu, gunakan dan manfaatkan waktu yang ada, yang diberikan Tuhan ini kepada kita, supaya apapun yang Tuhan sediakan bagi kita, jangan ada yang mencurinya, mengambilnya dari kehidupan kita. Katakan amin. Biarlah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita benar-benar menjadi bagian kita. Jangan izinkan dirampas oleh setan, si pencuri itu. Sebab Alkitab berkata iblis itu pencuri dan pembunuh dan pembinasa. Baik Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan kepada kita di 2 kali ibadah kita, bahwa Antikristus akan tampil menyatakan dirinya di dalam wujud binatang macan tutul, beruang, singa dan naga. Ya, kemarin saya ajak kita sedikit melihatnya ya, supaya bisa kita lanjutkan. Wahyu 13 ayat yang kedua. Wahyu 13 ayat yang kedua. Ya, demikian firman Tuhan. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ya. Menurut kitab Wahyu 13 ayat yang kedua ini, Antikristus menyatakan dirinya dalam 4 kombinasi binatang ini, saudara. Dikatakan binatang macan tutul dan beruang, singa dan naga. Kita sudah belajar bagian yang pertama, yaitu macan tutul, yang sudah saya sampaikan kepada kita bahwa ini menggambarkan kehidupan yang tidak bisa berubah. Ya, kemarin ada 3 bagian yang tidak bisa berubah. Ethiopia yang tidak bisa mengganti kulitnya. Ini melambangkan bangsa kafir. Dan macan tutul yang tidak bisa mengubah belangnya. Ini menggambarkan kafir dan sekaligus Kristen, tapi tidak terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, orang yang melatih, membiasakan dirinya berbuat jahat, tidak bisa berbuat baik di hadapan Tuhan. Orang yang berbuat jahat bisa saja di mata orang ada kelakuan baik, tapi di hadapan Tuhan orang yang berbuat jahat, perbuatan baik apapun tidak bisa menjadi baik. Makanya Tuhan mengatakan orang yang melatih dan membiasakan dirinya berbuat jahat tidak bisa berbuat baik. Itu Yeremia 13 ayat yang ke-23. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ya. Keistimewaan daripada macan tutul pada 2 kali ibadah kita, saya sudah mengatakan bahwa belangnya yang tidak bisa diubah. Belangnya adalah menunjuk kepada kafir dan sekaligus Kristen daging, manusia daging yang tidak berubah. Tidak berubah karena tidak mau memberi hidupnya kepada Tuhan untuk diubah.
Ya, tetap jadi manusia Kristen daging. Saudara, keistimewaan macan tutul yang kedua adalah ini yang dimilikinya adalah kecepatannya. Ya, kecepatannya. Saudara, macan tutul memiliki kecepatan maksimum 58 km per jam. 58 km per jam. Jadi antikristus yang menyatakan dirinya dalam wujud macan tutul ini memiliki kecepatan tingkat tinggi, terutama di dalam hal menangkap mangsanya, yaitu gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang tidak mengalami keubahan hidup. Ini pasti akan diterkamnya. Dan kalau ia sudah terekam, ia bawa pada kelompoknya menjadi antikristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena dia anti sama Kristus. Dan kalau ia sudah anti sama Kristus, maka ia juga pasti anti sama pengikut Kristus. Ia anti pada orang-orang yang mengikut Kristus. Anti pada orang-orang yang sungguh-sungguh mau jadi pengikut Kristus. Anti pada orang-orang yang sungguh-sungguh menguduskan hidupnya buat Tuhan, mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dia sangat anti orang-orang yang beribadah. Dia sangat anti orang-orang yang sungguh-sungguh. Dia sangat anti kepada orang-orang yang serius. Dia sangat anti kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memberi hidupnya, sungguh-sungguh memberi hatinya, sungguh-sungguh ingin berubah, sungguh-sungguh mau berubah, sungguh-sungguh mau mengikuti jalan Tuhan, mau mengikuti ajaran Tuhan, mau menghidupi firman Tuhan. Ini paling anti Kristus terhadap itu. Itu makanya ia ingin kita tidak sungguh-sungguh. Itu makanya ia ingin kita jangan memberi hati. Itu makanya ia ingin kita hanya sekedar ibadah, tapi jangan fokus. Tapi jangan kasih hati. Bila perlu jadikan tanganmu menjadi tangan yang mati. Sebab di dalam rumah ibadah ada tangan yang mati yang disembuhkan oleh Tuhan. Arti tangan yang mati, tangan yang tidak bisa berfungsi untuk Tuhan. Untuk apa saudaraku? Kita ada di rumah Tuhan, tapi Tuhan menemukan kita sebagai manusia yang tidak berfungsi. Anggota tubuh Kristus yang tidak berguna. Kita hanya menjadi tontonan dan menonton. Kita menonton dan ditonton. Hidup kita tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Dan itulah yang paling disukai oleh antikristus. Supaya kita menjadi pengikut-pengikutnya. Sebab antikristus ini adalah orang yang ngabdi kepada setan. Dan setan itu adalah orang yang anti kepada Tuhan. Itu makanya ia berontak kepada Tuhan dan akhirnya ia dibuang ke bumi. Nah, ia mempengaruhi manusia dan ada orang-orang yang rela menyembahnya. Itulah antikristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi di awal saya sudah mengatakan
bahwa penampakan antikris di dalam wujud macan tutul ini memiliki kecepatan tinggi 58 km per jam. Sedangkan tingkat kecepatan lari dari anak-anak Tuhan dalam mengejar pertumbuhan kerohaniannya, informasi dari Tuhan ditulis dalam Alkitab, kecepatannya dikatakan sangat lamban. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita bertanding dengan antikris yang dalam wujud macan tutul yang memiliki kecepatan 58 km per jam, manusia daging ini tidak akan pernah bisa menyaingi kecepatan antikris dalam wujud macan tutul ini. Pasti akan tertinggal di belakang atau pasti akan terkejar antikris. Pasti akan terjangkau antikris. Kalau kita mau bertarung dengan dia secara manusia daging. Maka saya mengatakan, manusia daging bukanlah tandingan antikris. Jauh di bawah levelnya. Bagaimana caranya kita menang terhadap antikris yang memiliki kecepatan tinggi ini? Tidak tertidur. Tidak pernah istirahat. Dia terus bekerja. Dia terus berlari menjangkau orang-orang yang dapat dijadikannya mangsa. Bagaimana caranya? Jangan lawan dia dengan manusia daging. Lawan dia dengan manusia roh. Kita harus mengalami pertumbuhan dengan waktu yang cepat di dalam kerohanian. Kalau kita tidak bertumbuh dalam manusia roh, bagaimana kita bisa menang terhadap antikristus dalam wujud macan tutul ini yang memiliki kecepatan tingkat tinggi? Kita lari dijangkau, kita lari dijangkau, kita lari dapat, kita lari dapat. Kita tidak bisa lolos dari antikristus yang memiliki kecepatan tinggi ini kalau kita berlari dengan manusia daging kita. Kita harus tingkatkan. Yesus dengan tegas mengatakan kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, hai Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga." Jangankan masuk, melihat pun tidak. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kalau engkau sudah lahir dengan umur begini, itu daging. Kau harus dilahirkan sekali lagi. Dilahirkan dari roh. Supaya engkau bisa menjadi warga kerajaan sorga. Bisa menjadi anak Tuhan Yesus. Bisa memiliki kuasa dan otoritas sebagai warga kerajaan sorga. Bisa memiliki kuasa dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa bertanding dengan setan antikristus itu. Dan kita bisa menang terhadap antikristus. Kecepatan tinggi yang dimilikinya pun kalau kita sudah jadi manusia roh, tidak akan bisa dilawan oleh antikristus. Tapi kalau kita masih manusia daging, kita pasti kalah. Karena kita bukan tandingannya. Iblis itu Bapak Ibu, Tuhan aja di sorga dilawan. Nah apalagi kita. Itu makanya iblis bukan tandingan kita. Bagaimana supaya kita bisa menang terhadap iblis?
Kita harus dilahirkan kembali. Harus dibaptis air, dibaptis roh, menjadi warga kerajaan surga. Haleluya. Dan kalau kita sudah menjadi warga kerajaan surga, maka apapun ceritanya, sekalipun kita ada di bumi ini, dengar, seluruh warga surga akan ikut berperan dalam setiap peperangan yang kita lakukan. Katakan amin. Haleluya, amin. Mari kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikan diri berubah jadi manusia rohani. Jangan hanya hidup dalam daging. Yang malas itu daging. Yang tidak mau berbuat kepada Tuhan itu manusia daging. Karena tidak ada anak yang tidak mau mengabdi kepada bapaknya atau orang tuanya. Nggak ada. Kalau saudara sudah jadi anak Tuhan Yesus, sudah lahir dari air dan roh, tidak akan mungkin saudara berkata, untuk apa aku buat sama Tuhan? Itu orang yang tidak tahu dari mana ia lahir. Kalau kita sudah tahu pas sudah jadi anak Tuhan, saya yakin dan percaya tangan kita tidak akan pernah jadi tangan yang mati. Hidup kita tidak akan pernah menjadi hidup yang mati. Kita semua berguna di hadapan Tuhan. Kita semua berfungsi di hadapan Tuhan. Kita bisa bekerja, berbuat sesuatu untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu, untuk mengimbangi kecepatan antikristus ini, miliki kecepatan dalam pertumbuhan secara rohani. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Ya. Bapak Ibu umat Tuhan, jelas kalah cepat gerakannya dibanding dengan kecepatan si antikristus ini. Dalam wujud macan tutul, ya. Coba saya ajak kita melihat Ibrani pasal 5. Pasal 11. Mengapa banyak orang Kristen bisa lebih cepat dikalahkan, dijangkau, dijadikan mangsa oleh antikris dalam wujud macan tutul ini? Coba kita lihat Ibrani 5 ayat 11 dimulai. Ibrani 5 ayat 11 dan seterusnya demikian firman Tuhan. Ya. Ayat 11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Ya. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa berlari dengan cepat. Ini yang menyebabkan kita akan tertangkap oleh musuh si antikristus itu yang tampil dalam wujud macan tutul yang memiliki kecepatan 58 km per jam. Kita nggak sanggup lari saudaraku secepat itu. Itu makanya banyak anak-anak Tuhan jatuh rebah. Banyak anak-anak Tuhan tertangkap oleh antikristus. Banyak anak-anak Tuhan terjangkau oleh antikristus. Bukan karena Bapa tidak berkuasa dalam menghadapi antikristus. Tapi karena kita yang tidak mau bertumbuh dengan baik dan maksimal. Hidup kita gak pernah maksimal bertumbuh di hadapan Tuhan. Hidup kita gak pernah bertumbuh dengan baik di hadapan Tuhan. Kita sudah lama dikasih makan. Kita sudah lama dikasih ibarat tanaman dipupuk. Kita sudah lama dikasih vitamin. Tapi masalahnya entah apa yang rusak di dalam bagian tubuh kita ini. Tidak berfungsi semua makanan itu. Sehingga tidak menghasilkan pertumbuhan rohani yang baik dan maksimal. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita lari lamban, maka terjangkaulah oleh antikristus. Banyak anak Tuhan berhayal terbang ke sorga.
Banyak anak Tuhan berangan-angan terbang ke sorga. Banyak anak Tuhan berangan-angan tentang rumah Bapa di sorga. Tapi ketika mereka berlari, mereka terjangkau oleh antikris. Dan impian-impian mereka tentang sorga hanya di mimpi saja. Tidak pernah terwujud menjadi kenyataan. Mengapa? Karena dimulai kurang tekat untuk bertumbuh dengan baik. Tidak ada tekad saya mau bertumbuh. Tidak ada kemauan tinggi saya mau bertumbuh. Akhirnya apa yang terjadi? Di hadapan Tuhan, walaupun kita disupport dengan berbagai makanan yang terbaik dari sorga, tetapi yang terjadi kerdil, kerdil, dan kerdil terus. Itu makanya kita kalah terus dengan kecepatan daripada antikristus ini. Anak-anak Tuhan, ayo kita bertumbuh. Pelayan-pelayan Tuhan, ayo bertumbuh. Kita memang ada dalam tubuh daging, tapi kita tidak bisa melawan antikristus dengan daging. Kita harus melawan dia dalam roh, dengan urapan Roh Kudus, dengan firman. Maka kita harus bertumbuh di dalam roh. Kita harus bertumbuh dalam firman. Kita harus makan makanan rohani supaya cepat pertumbuhan kita. Dan kalau pertumbuhan kita cepat secara rohani, maka iblis pasti kita dapat taklukkan. Kita bisa kalahkan. Kita tidak perlu gentar terhadap dia. Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa Bapa kita yang di sorga lebih besar dari segala sesuatu apapun di dalam dunia ini. Ketika kita dilahirkan baru, maka ia mengutus rohnya di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menghadapi antikris dengan berkata, roh yang ada padaku lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Katakan amin. Amin. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan Yesus, kita akan menghadapi iblis dan antikris. Kita tidak akan sembunyi, ya, seperti khotbah yang sudah saya sampaikan kemarin di hari Kamis. Adam dan Hawa ketakutan, akhirnya buah ketakutan mereka sembunyi. Mereka bersembunyi. Orang-orang yang sudah dilahirkan baru, orang-orang yang di dalamnya sudah ada Roh Kudus, sudah ada Roh Tuhan, sudah ada urapan Tuhan di dalam mereka. Mereka akan berhadapan dengan iblis, mereka akan berhadapan dengan antikris. Mereka akan berkata, roh yang ada padaku lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, apa yang firman katakan mengenai kehidupan orang Kristen daging yang tidak mengalami pertumbuhan? Firman Tuhan mengatakan, kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban. Saudara, kalau begini kita terus, nggak usah berhayal tentang sorga. Nggak bisa kita jangkau, karena antikristus kecepatannya menjangkau kita lebih cepat. Kita kalah tanding dengan antikris. Kita bukan tandingannya Bapak Ibu. Manusia daging ini adalah manusia daging yang gampang jatuh dalam perangkap iblis. Gampang jatuh dalam perangkap antikristus. Perangkapnya itu selalu ia pasang untuk menantikan menjerat orang-orang yang percaya. Sekali lagi Pak, ayat 11. Ibrani 5 ayat 11. Ya. Tentang hal itu, ya, banyak yang harus kami katakan. Banyak yang harus kami katakan. Terus, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Ya, ini saudaraku, mengapa sampai begini? Penulis Ibrani ini mengungkapkan, sebenarnya gudang situtu nanaing sidohono nami.
Begitu banyak yang ingin kami sampaikan, mau kami utarakan, mau kami beritakan, mau kami kasih tahu, tapi sukar untuk dijelaskan. Boasa gabe sukar untuk dijelaskan. Kenapa sukar untuk dijelaskan? Lanjut Pak. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Tidak ada artinya kami sampaikan lambat kamu dalam mendengar. Artinya nanti menjadi sia-sia, gak ada artinya. Kami jadi radio yang rusak-rusak. Mengapa sukar untuk dijelaskan? Karena kamu itu lambat untuk mendengarkan. Itu kata penulis daripada kitab Ibrani ini, Bapak Ibu. Betapa banyak di antara kita, Bapak Ibu, dasar-dasar tentang kekristenan pun harus diulang lagi dari awal. Belum mengerti, belum bisa memahami apa yang sesungguhnya dasar dari kehidupan kekristenannya. Mengapa bisa begitu? Alkitab mengatakan kamu telah lamban. Kamu sudah lamban dalam hal mendengarkan. Ini saudaraku, pendengaran ini. Kalau mendengar tidak baik, kalau mendengar tidak jelas, kalau mendengar tidak konsentrasi, marah balangama yang kita tangkap. Betul ya? Betul atau benar? Iya kan? Ya. Dulu saya pernah bilang kepada anak-anak yang tinggal di rumah. Pergi dulu ke rumah Pak Irfan. Minta toko. Datang saudaraku, bawa gergaji. Saya tanya, gergajinya diletakkan pula di situ. Lalu saya tanya, tadi kan kau kusuruh minta toko. Mana? Toko doi dokon bapak? Iya toko. Toko kita bahasa apanya? Ya martir. Martir. Rupanya gergaji do buat bapak. Gergaji itu bukan toko. Toko beda lagi dengan gergaji. Masa ya sama martil dengan apa? Dengan gergaji. Namanya aja pun sudah lari jauh. Kalau mirip-mirip masih lumayan, mungkin dia mendengar ya karena mirip-mirip. Jauh beda. Mengapa bisa seperti itu? Pendengaran. Begitu banyak di antara kita manusia ini, belum selesai ngomong kita sudah lari. Ya kan? Sini dulu. Udah kau dengarnya apa yang ku bilang? Udah. Apa? Rupanya tidak jelas. Nah makanya begitu baiknya saudara, penulis kitab Ibrani ini menerangkan kepada kita bahwa sebenarnya terjadinya kelambatan dalam pertumbuhan kerohanian banyak anak-anak Tuhan bukan karena Tuhan tidak mengajarkan hal-hal yang dari kerajaan sorga yang mendatangkan kebaikan bagi kita, yang bisa mengubah terjadinya perubahan di masa depan kita, dalam hidup kita dan sebagainya. Tetapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah di pendengaran kita. Pendengaran kita. Jangan mendengarkan firman
tapi berangan-angan ke sana kemari. Jangan mendengarkan firman tapi pikirannya bukan ke firman. Pikirannya ke lain tempat. Jalan-jalan mulai diikuti lereng bukit-bukit, turun lagi ke lembah, lalu mengitari pinggir Danau Toba. Tapi sebenarnya dia lagi dengar firman. Makanya yang dia ingat adalah pinggir Danau Toba, lereng bukit dan turun ke lembah. Dia tidak ingat firman, padahal dia sedang berhadapan dengan firman yang diberitakan kepadanya. Dia nggak dapat apa-apa. Yang masuk dalam rekaman memorinya adalah yang ia bayangkan tadi, dan bukan firman. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau begini kehidupan rohani kita, kita tidak akan lolos dari jangkauan antikris. Yang tadi saya mengatakan kecepatannya mencapai 58 km per jam. Kalah dengan manusia daging. Tidak bisa manusia daging menjalani 1 jam 58 km. Artinya dengan kata lain, kita ini bukan tandingan daripada antikristus. Bukan. Kecuali kita sudah diubah menjadi manusia rohani, baru kita datang menghadang daripada antikris dan berkata, roh yang ada padaku lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Barulah kita memiliki keberanian, memiliki kemenangan atas si antikristus itu. Haleluya. Mesti saya bilang dulu amin. Haleluya. Itu Bapak Ibu. Kita nggak bisa lolos. Kita dijangkau terus. Kita lari sekuat tenaga dapat. Kita sembunyi dimanapun dapat. Nanti kalau kita lihat ke depan ayat-ayat berikutnya, ia terus mengintai, ia terus mengintip. Tidak ada bagi anak-anak daging, yang anak manusia daging, yang bertumbuh dalam daging, yang hidup dalam daging, merawat dan memelihara daging, tidak ada keselamatan baginya lolos dari antikris. Nggak ada. Pasti terjangkau oleh antikristus. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Mari kita bertumbuh dengan baik. Mari kita bertumbuh dengan maksimal. Mari kita bertumbuh sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, yang dinanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita bertumbuh, memiliki pemahaman, memiliki pengertian, memiliki pengetahuan tentang dirinya dan janji-janjinya serta warisan yang ia wariskan kepada kita. Apa yang ingin saudara harapkan dari Tuhan Bapa kita itu kalau kita tidak memiliki pengertian tentang Bapa kita dan janji-janjinya? Haleluya. Saya berharap Bapak Ibu mulai dari hari ini kita berubah. Kita mulai memiliki pengertian, pemahaman, pengetahuan dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan, orang rohani. Apa yang menjadi warisan-warisan kita dari Bapa yang di sorga itu? Ya. Nah silakan sekali lagi Pak, sekali lagi ayat 11. Ibrani 5 ayat 11 demikian firman Tuhan. Ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Terus? Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Sukar untuk dijelaskan. Mengapa? Sebenarnya begitu banyak yang mau diungkap. Sebenarnya begitu banyak yang mau disampaikan. Sebenarnya begitu banyak yang mau diwahyukan. Untuk kita mengerti karena semua janji Bapa bukan untuk orang manusia daging, manusia duniawi. Tapi untuk anak-anak Tuhan. Tapi mengapa tidak tersampaikan? Mengapa sukar untuk dijelaskan?
Silakan Pak. Dilanjut Pak. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Penyebabnya adalah kamu sudah telah lamban di dalam mendengarkan. Kita kehilangan berkat. Kita kehilangan banyak hal. Kalau saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang pengacara menyampaikan kepada ahli waris tentang apa yang akan diwariskan kepadanya setelah orang tuanya meninggal. Tapi dia tidak mengerti. Dia tidak tahu apa-apa. Waktu disampaikan dia nggak nangkap apa-apa. Akhirnya dia kehilangan banyak hal dari apa yang diwariskan oleh ayahnya, orang tuanya kepadanya. Demikian juga dengan kita. Bapak Ibu, banyak hal yang mau diwariskan Bapak kita kepada kita. Banyak hal yang mau diwariskan Tuhan kepada kita. Sejak kita dilahirkan dari air dan roh, dilahirkan baru jadi anak Tuhan, begitu banyak yang mau diwariskan kepada kita. Kita adalah ahli-ahli waris kerajaan sorga. Tapi mengapa kita tidak bisa mendapatkan hak dan warisan kita? Karena kita tidak mengerti. Mengapa kita tidak mengerti? Lamban dalam mendengarkan. Akhirnya gak ngerti apa-apa. Berjuanglah. Mulai hari ini aku tidak mau ketinggalan. Mulai hari ini kita akan berkata, aku akan mengejar. Aku akan mengejar. Aku harus tahu apa yang disampaikan Tuhan dalam hidupku. Di situ ada perjanjian yang akan menjadi warisan kita selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, coba dilanjut Pak ke ayat 12. Ayat 12. Iya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kalau diukur dari waktu, semua di antara kamu, kata Paulus, penulis kitab Ibrani ini. Sebenarnya semua kamu, kata firman Tuhan ini, sudah jadi guru. Masa jadi murid terus? Jadi pengajar itu kan guru. Udah semua kamu menjadi guru. Guru bagaimana? Yang mengajar. Ayo pergi keluar, ajari orang tentang baptisan, ajari orang tentang keselamatan, ajari orang tentang Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Sebab saudara, susu itu adalah firman yang disampaikan dalam bentuk penginjilan. Karena ada dua firman Tuhan, bentuk penyampaiannya, ada penginjilan, ada pengajaran. Penginjilan itu saudaraku adalah hanya memberitakan tentang yang enak-enak. Apa itu yang enak-enak? Yang enak-enak itu adalah Yesus sudah datang loh. Kamu kan lari-lari akhirnya tersesat untuk cari kamu supaya bisa dibawa pulang. Oh iya. Lalu dia mati loh bagi kamu supaya kamu ya diampuni dari dosa-dosamu. Dia menggantikan engkau supaya kau jangan mati. Itu penginjilan semua. Kamu tahu nggak? Darah anak domba itu sudah tertumpah untuk menyucikan dosamu. Ya. Kamu tahu nggak? Supaya kamu bisa berubah. Ya, ayo baptis supaya ditenggelamkan hidup lamamu dan kamu sudah lahir dan jadi baru. Hanya sebatas itu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, ke ruang suci, saudara harus diajar. Diajar untuk apa Pak? Diajar melakukan. Diajar, ayo lakukan ibadah, menyembah, ulurkan tanganmu, lakukan perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan, berikan hidupmu, kasih pundakmu, begitu. Kalau sudah sampai begitu, semua orang, udahlah. Senangnya apa? Susu. Makanya gak pernah bisa dewasa. Gak pernah bisa bertumbuh dengan baik.
Sukanya kanak-kanak terus. Ya. Anak PAUD terus. Gak mau meningkat. Ngasai di guru nanian ngasai ya pinggolna. Satu jamu tong dorang tuana ya. Sungguh tuh ngamal kau songonon. Suya tuh si menengahau. Saya mau katakan orang tuanya lama-lama kecewa Bapak Ibu. Tahe, wah sama balga songonon. Alai dengan itu si menengah. Bapak kita yang di surga. Umur kita sudah sekian tapi kita nggak tahu apa-apa. Senangnya hanya minum susu dan minta susu terus. Kita sedangnya adalah asas-asas dasar terus. Nggak mau bertumbuh. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Kalau keadaan kita seperti ini, dengarkan apa yang akan terjadi. Pahami apa yang akan terjadi. Mengerti apa yang akan terjadi. Supaya kita jangan kembali ke belakang dan terus hanya menjadi kanak-kanak rohani. Ayat 13 Pak. Perhatikan ya Bapak Ibu. Ayat 13. Ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ya, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Makanya dia nggak pernah bisa mengerti sampai pada puncak kebenaran. Kenapa saudara? Karena yang ia pingin itu susu terus, susu terus, susu terus. Apa itu susu itu? Susu itu tidak butuh gigi untuk mengunyahnya. Susu itu saudaraku cair hanya untuk ditelan. Sementara makanan keras dibutuhkan gigi untuk mengunyah dan menelannya. Artinya ada kerja keras kita sedikit. Nah ini Bapak Ibu. Barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Mengapa ia tidak memahami ajaran kebenaran? Sebab ia adalah anak kecil. Kapan bertumbuhnya terus dinantikan oleh Tuhan. Kapan dewasanya terus dinantikan oleh Tuhan. Tidak terjadi pertumbuhan kerohanian. Apa boleh buat? Masa pemerintahan antikris, dia tinggal dalam kekuasaan antikristus. Haleluya. Jadi bagaimana caranya? Jangan lamban. Ayo kita berpacu. Ingat kecepatan antikris dalam wujud macan tutul 58 km per jam. Bukan tandingan manusia daging. Kita harus berubah dari manusia daging menjadi manusia roh. Kalau kita sudah manusia roh, baru kita bisa memenangkan pertandingan melawan antikris. Bertumbuh. Dalam hal bicara mendengarkan ini, mungkin saudaraku yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada dua hal. Paling tidak. Yang pertama mendengarkan, tapi bermain-main. Mendengarkan tapi bermain-main. Tidak dapat apa-apa. Mendengarkan tapi bermain-main. Ngomong-ngomong dengan tetangga. Kalau dekat dengan istri, ngomong-ngomong dengan istrinya. Ya untunglah ada sedikit jarak oleh karena COVID ini, prokes. Sehingga gak bisa dekat dulu. Ya. Alai jamu nang to pada udah. Sampai tidur pun kau di sana, paling tidak 2 meter jarak kita. Karena kita pun di tempat tidur juga prokes. Repot. Nah, Bapak Ibu, paling tidak ada
Dua hal ya, dua bagian yang menyebabkan pendengaran ini paling tidak. Waktu mendengar nggak konsentrasi, nggak main-main. Ya, apa namanya main-main. Kalau punya anak mulai dari awal terus anaknya yang diketawa-ketawain, dimain-mainin. Dia nggak nangkap apa-apa tentang firman. Apa saudara pikir Tuhan gak lihat? Apa saudara pikir karena kita ada di rumah Tuhan lalu Tuhan kita berkenan? Miliki sikap hati saudara. Miliki sikap hati. Apa sikap hati saya seperti ini? Tuhan senang gak dengan saya? Tuhan lagi berfirman kita main-main. Kita gak serius, kita gak konsentrasi. Tuhan tidak akan berkati kehidupan kita seperti ini. Makanya banyak hal yang hilang dari kehidupan kita. Dari berkat-berkat yang dijanjikan lewat firman. Ibarat saudaraku jatuhnya di pinggir jalan, datang burung ambil semua. Kita pulang gak dapat apa-apa. Apa buktinya gak dapat apa-apa? Nyampe di rumah tidak ada satupun kehidupan yang bisa berubah. Diharapkan Tuhan dari hidup kita gak ada. Karena memang kita saudaraku gak dapat apa-apa. Makanya Tuhan bilang sama Abraham. Abraham, todoho. Gak 100 tahun asada potmui. Si Isaki. Alai dungadong si Isaki. Bahulan si Isaki namai. Ihaw haul ho. Iparekeli ho. Soolo beho bergaul dot au. Toy ma. Buan mai. Itu tempat di gunung yang akan kutunjukkan padamu. Kenapa? Karena Tuhan tahu ini si Ishak udah mulai mengganggu ini. Hubunganku dengan Abraham sudah mulai apa ini? Sudah mulai retak. Ya udah Abraham bawa dia. Untung akhirnya Abraham lebih mencintai Tuhan jadinya daripada anaknya itu. Mulai tersadarkan dia. Itu Tuhan. Hodo segala-galanya. Akhirnya dibawalah si Ishak itu. Anggondo kebe penghalang. Apa yang menjadi penghalang kita? Pekerjaan. Sotung dah. Pekerjaan itu ditunggang balikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi penghalang bagi kita? Istri. Sotung dah. Diambil sebelum waktunya. Apa yang menjadi penghalang bagi kita? Anak. Harta. Apa? Jabatan. Sotung ibu Tuhan. Jangan nanti saudaraku setelah diambil Tuhan baru Tuhan bertobat tapi sudah terlambat. Aus ngonondo Bapak Ibu serius bagi kamu. Kalau kita sapala si PLB udah pula buha. Haleluya. Betul? Kalau sudah sapala si PLB nggak usah nggak apa-apa. Tanggung. Mengikut Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh gitu. Si PLB tong dudang. Jadi Tuhan itu bingung sebenarnya kau ini mau kemana sih? Kiri enggak, kanan enggak, maju enggak, mundur enggak. Tuhan hitung-hitung sama torusau. Saleleng nih leleng. Haleluya, kita harus berubah, katakan amin. Amin. Belakang, amin. Kita harus berubah. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara kita berubah? Ya. Mulai bertumbuh dari susu kepada makanan yang keras. Ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa mengerti kebenaran. Supaya kita harus sudah waktunya meninggalkan kekanak-kanakan di dalam kerohanian kita. Ya. Nah, tadi saya mengatakan kecepatan antikris dalam wujud macan tutul ini, ya. Ini dalam wujud macan tutul. Maksimum 58 km per jam. Sementara kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan sangat lamban. Pertumbuhannya lamban, mendengarkannya lamban, melakukannya lamban.
dalam segala hal lamban. Ya, sehingga kita nggak dewasa-dewasa. Sehingga kita nggak ngerti-ngerti kebenaran. Padahal yang diinginkan Tuhan itu kita harus sampai pada puncak mengerti kebenaran. Mengapa saya harus sampai pada puncak, Pak? Harus tahu kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Amin. Makanya Tuhan ingin kita harus membawa kita ke puncak. Yaitu puncak kebenaran. Karena kebenaranlah yang akan memerdekakan kita. Ino paluahon ita manginang. Nah, saudara mungkin kita berkata mendengar sih Pak, mendengar. Ya, saya juga bilang mendengar kok. Semua kita ini mendengar. Mendengar sih mendengar. Tapi kualitas pendengaran kita itu enggak 100%. Kenapa? Karena kita masih pingin susu. Susu itu saudaraku kepada orang yang masih mau dijangkau. Yesus sudah mati bagimu. Burjunai Tuhan itu ho. Yesus sudah memberikan darahnya untuk dosamu diampuni. Aku yang burjunai Tuhan itu ho. Itu saudaraku susu. Penginjilan kepada jiwa-jiwa baru. Dosamu loh sudah diampuni. Kapan? Aku gak tahu dosaku sudah diampuni. Waktu Yesus mati di kayu salib. Engkau tidak tahu waktu itu, tapi Tuhan sudah sediakan bagimu penebusan. Ayo datang berlari kepada Yesus, terima dia. Dan percaya tentang apa yang ia sudah korbankan bagimu. Tentang apa yang ia sudah kerjakan bagimu di kayu salib. Maka dosamu akan disucikan. Dan engkau akan diselamatkan. Hore! Tapi diajak bertumbuh selanjutnya. Diajar untuk melakukan, mengerjakan. Wah, kalau itu udah berat. Bapak Ibu, tapi sekalipun saudara berkata berat, aku terus kasih tahu kepada kita. Kalau kita tidak dewasa bahaya. Galatia pasal 4. Galatia pasal 4. Kita mulai dari ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Ya, terus. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tangkap baik-baik ini Bapak Ibu, jangan melayang-layang pikirannya. Saya akan sampaikan ini, tangkap baik-baik sampai mengerti. Tidak mengerti bilang sama Tuhan, Tuhan aku harus mengerti. Perhatikan baik-baik. Selama seorang ahli waris, katakan ahli waris. Kuat-kuat, katakan ahli waris. Katakan saya ahli waris Tuhan. Nah, perhatikan ya, saudara semua ahli waris, saya ahli waris. Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Saya mau tanya, di dalam rumah, atau katakanlah gak usah di dalam rumah, di istana, ada anak raja, ada hamba raja. Menurut saudara, mana yang lebih tinggi derajatnya? Hamba di dalam istana itu atau anak raja? Hah? Yang lebih tinggi derajatnya siapa? Anak raja. Tapi dengar baik-baik. Selama saudara sebagai anak raja belum akil balik, tidak ada bedamu dengan seorang hamba. Itulah posisi kita di hadapan Tuhan. Dan makanya kita tidak bisa menang atas iblis dan antikris. Buka mata kita Bapak Ibu. Buka mata rohani kita. Sadarlah Bapak Ibu. Agar kita berubah. Selama belum akil balik, posisinya tetap hanya hamba. Sama, padahal sebenarnya dia ahli waris. Apapun istananya lah, harta orang tuanya kah, semua fasilitasnya kah, itu semua dia
punya karena dia ahli waris. Tapi selama dia belum akil balik, maka dia tetap sama saja seperti hamba. Padahal sungguh punya Tuhan dari segala sesuatu. Dengar, biar saya terangkan sedikit apa artinya akil balik. Tangkap baik-baik, jangan sampai tidak mengerti. Jangan sampai kita tidak tahu apa-apa. Sayang saudara, kita kehilangan banyak hal. Secara bahasa, akil balik artinya adalah memiliki akal, berakal, memahami, mengetahui, mengerti dengan baik, dengan jelas. Sedangkan balik artinya seseorang yang sudah mencapai usia tertentu yang dianggap sudah dewasa. Berarti akil balik adalah orang yang dewasa, yang mengerti, yang memahami, yang mengetahui tentang posisinya dan haknya di dalam Kristus. Itulah orang yang sudah akil balik. Itulah orang yang sudah dewasa. Sementara dia adalah anak, dia adalah ahli waris, tapi karena belum akil balik, karena dia belum akil balik, belum dewasa, berarti kurang pengertian, kurang pemahaman, kurang pengetahuannya. Akhirnya posisinya tetap hanya seperti seorang hamba saja. Itulah keadaan kekristenan begitu banyak. Dia nggak bisa ambil haknya dari setan. Dia nggak bisa ngerti, dia nggak bisa dapatkan haknya dari iblis. Ditahan oleh iblis, dia engge saja. Kontrol aku iblis, engge saja. Atur hidupku iblis, engge saja. Ayo iblis, tarik hidupku jauh dari hadirat Tuhan. Engge saja. Begitu. Ayo iblis, buat aku ngantuk waktu ibadah. Engge saja. Ayo iblis, buat aku tidak konsentrasi waktu ibadah. Buat aku tidak sungguh-sungguh. Buat aku tidak serius. Buat aku malas-malasan. Nah, itulah saudaraku yang sebenarnya anak, yang sebenarnya ahli waris, tapi sama saja dengan hamba. Itulah yang belum akil balik. Padahal posisi kita tadi adalah anak raja. Posisi kita tadi anak raja. Seorang yang sudah dewasa seharusnya ia sudah dapat dibebani dengan berbagai kewajiban. Karena dia sudah dewasa. Anak-anak coba bebani dia dengan beban-beban. Dia ya tuh sih. Haleluya. Haleluya. Kalau ada jemaat di tempat ini, saudara dikasih beban, saudara malah lari, itulah sebenarnya anak ahli waris tapi hamba. Malah melarikan diri. Gak apa-apa. Toh mak, Tuhan bilang ya udah. Makanya Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Yerusalem, Yerusalem. Berkali-kali aku memanggil kamu sebagaikan induk ayam yang ingin menyelamatkan, menjaga anak-anaknya di dalam kepak sayapnya. Demikian aku memanggil kamu agar aku melindungi kamu di bawah kepak sayapku. Tapi kamu tidak mau. Bukan salah Tuhan. Tapi memang nahita do. Enggan daging ini. Keberatan daging ini. Makanya manusia daging memang dang layak tuh surga. Karena gak bisa mewarisi kerajaan sorga. Makanya kita perlu dilahirkan dari air dan roh. Haleluya.
Haleluya. Ayo kita bertobat. Selalu berkata, kalau aku hidup, hidup untuk Tuhan. Dan kalau aku mati, mati untuk Tuhan. Amin. Untuk apa aku hidup? Untuk Tuhan. Untuk apa aku mati? Mati untuk Tuhan. Kenapa hidup Bapak? Ya untuk Tuhan. Masalahnya banyak orang tidak menyadari dia hidup untuk Tuhan. Dia pikir dia hidup, dikasih Tuhan dia hidup. Tuhan mah, mangalu majoho seperti dah. Dia pikir dia antau memuaskan dagingnya. Bukan untuk Tuhan, bukan untuk jadi saksi Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuaskan dagingnya. Salah. Miliki pengertian yang benar. Kalau kita sudah memiliki pengertian yang benar dalam hidup ini, gak usah takut. Saudara tidak lihat, ada kok diutus malaikat selalu menjaga kita. Mengapa tidak berfungsi mereka? Karena saudara tidak mempercayainya. Saudara jalan aja begitu. Tapi kalau kita bergerak, kita yakin ada malaikat yang diutus Tuhan menjaga kita. Masa anak presiden aja dikawal gak? Sekalipun gak tinggal di istana anaknya, tetap dikawal. Masa kita anak sorga gak dikawal? Dikawal. Haleluya. Haleluya. Ayo aminkan. Haleluya. Amin. Sampai belakang. Katakan amin. Kita dikawal. Kita anak raja di atas segala raja. Saudara tahu, waktu Yosua mau perang, dia ketemu dengan malaikat. Bukan sekadar malaikat, pemimpin malaikat bala tentara sorga. Padahal Yosua gak sadar loh, gak tahu. Pokoknya kami mau perang, firman Tuhan memerintahkan kami mau perang. Ternyata dia diikuti oleh bala tentara. Ya, itu kepalanya pasukan tentara sorga. Sadarlah Bapak Ibu, kita ada di bumi ini. Kita anak raja di atas segala raja. Bapak kita penguasa sorga. Dia penguasa tunggal. Di dunia ini ia mengutus malaikat-malaikatnya untuk selalu menjaga kita. Katakan amin. Haleluya. Angkat tangannya dua-dua. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mempercayai firman Tuhan bahwa saya setelah jadi anak Tuhan Yesus Kristus, maka saya akan dijaga, akan dipelihara. Banyak malaikat di sorga yang akan diutus untuk menjaga saya di setiap langkah saya. Sehingga saya aman dalam setiap langkah yang aku lakukan. Haleluya. Amin. Nah kita percaya, harus percaya itu. Amin. Harus yakin. Saudara pikir gak ada pasukan di surga. Gak tanggung lah. Yang jatuh itu masih hanya sepertiga saudara. Masih lebih banyak yang sisa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Ya. Dan tidak ada apa-apanya. Yang jatuh itu, iblis si setan itu. Gak ada apa-apanya. Ya. Makanya Alkitab mengatakan dia hanya seperti singa yang ompong. Makanya dia nggak mampu menggigit. Hanya diribut aja, mengaum-ngaum, hanya ngaum-ngaum aja kerjanya. Ya. Dia nggak punya kekuatan. Alkitab mengatakan dia hanya puntung yang ditarik dari api. Nah so habis terbakar nama. Begitu dia ditarik, sisa otik naik. Itu menurut firman Tuhan. Kita harus yakini itu. Kita harus aminin itu. Haleluya. Nah, kalau seorang belum akil balik, artinya belum dewasa, maka orang itu wajib ada dalam pengawasan. Ya, wajib ada dalam pengawasan. Ayat 2. Ayat 2. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan
sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Karena dia belum dewasa. Bapak pinjam sepeda motor Jo. Abu ya ruang membuat sepeda motor. Wah ngabui bapak. Dia tetap ada dalam perwalian. Baik, buah di mana? Yang itu dia ibana lau. Dia gak bisa merdeka. Dia gak bisa nikmati sendiri. Dia harus ada di bawah pengaturan. Harusnya sudah menjadi haknya. Harusnya sudah menjadi warisannya. Tapi dia tetap diatur. Itulah orang yang masih belum akil balik. Ayo kita bertumbuh Bapak Ibu. Ayo kita mengejar waktu, menggunakan waktu yang sisa yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Berpacu dengan waktu agar kita mencapai pertumbuhan maksimal yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita jangan jadi main-mainan iblis antikristus. Hanya dengan kita bertumbuh dewasa dalam kerohanian, kita bisa menang atas iblis antikristus itu. Ya. Coba kita lihat. Apalagi ngeri ini Bapak Ibu. Ini pahami selebihnya. Bukan hanya itu kalau secara rohani, secara jasmani kita ada dalam perwakilan. Belum bisa memiliki hak sepenuhnya. Tapi secara rohani ngeri ini. Coba lihat secara rohani. Secara rohani. Silakan Pak. Ayat 3. Ya. Demikian pula kita. Ya. Selama kita belum akil balik. Secara rohani demikianlah kita. Selama kita belum akil balik, terus kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Haleluya, mengerti? Yang mengerti katakan amin. Selama kita belum akil balik secara rohani, selama kita belum dewasa secara rohani, selama kita belum memiliki pengertian orang dewasa secara rohani, selama itu juga orang-orang itu akan selalu takluk kepada roh-roh dunia. Jangan heran. Makanya Bapak Ibu, saya, saudara-saudara sebagai pelayan-pelayan, kalau saudara melihat orang-orang lain, jemaat yang lain belum bisa ya memiliki pengertian seperti kedewasaan saudara, pahamilah. Makanya mereka takluk terus kepada daging, takluk terus kepada iblis, takluk terus kepada roh-roh jahat, takluk terus mangolo itu simbolis. Bukan saya yang bilang, itu firman Tuhan yang bilang. Agar kita mengerti keadaan kita yang sebenarnya. Kenapa kita memau-maui daging kita? Kenapa kita memau-maui kemalasan kita di dalam Tuhan? Kenapa kita memau-maui iblis, ya, antikris? Kenapa? Karena kita belum memiliki tingkat pengertian orang dewasa. Sama dengan bahasa yang dibahasakan kepada kita di sini, belum akil balik. Masih belum akil balik, makanya takluk terus kepada roh-roh iblis. Anggoda ngadong dayan yang di dalam Tuhan udah ngadong dayan. Pikul ini, aku yang mang unang maju udah nasing maju bah. Ayo kita berdoa. Aku yang mang unang maju bah akan abu ima ada kuat tusi. Nggak ada dayanya. Kalau di dalam Tuhan selalu nggak ada dayanya. Ayo kita berkorban. Aku ya mang paboratui dan sanggup bau. Ayo kita berKKR. Aku nasi mamang dan pola dodo tahu tusi. Itu emang dak kuat tusi. Tu surga beawan non. Bagaimana Anda ke sorga belum akil balik, tidak memiliki pengertian yang benar? Tetap ada dalam perwalian secara daging. Tapi artinya secara rohani bukan perwalian. Tetap dikuasai oleh roh-roh. Makanya kita tunduk kepada dunia. Makanya orang-orang seperti ini takluk kepada dunia. Dikuasai dunia. Ini firman Tuhan loh yang mengatakan. Hal-hal jangan ikuti dunia. Ayo ikuti firman Tuhan. Jangan takluk kepada dunia. Takluk kepada firman Tuhan. Karena kita ini adalah orang-orang yang mengerti apa yang diinginkan Bapa kita kepada kita. Haleluya. Katakan amin. Jadi ini saudara, demikian pula kita. Selama kita belum akil balik,
kita takluk kepada roh dunia ini. Mulai hari ini, mari kita bertumbuh. Bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai kita tetap secara daging, belum akil balik, ada dalam pengawasan. Ada dalam perwalian, gak merdeka. Gak bisa dinikmatinya sendiri. Selalu diatur. Tapi secara roh, orang-orang seperti itu belum akil balik, masih tunduk takluk dikuasai oleh roh dunia. Kita bersyukur saudaraku, walaupun hidup kita seperti ini, belum apalah seperti orang-orang hebat, tapi kita minimal selangkah demi selangkah kita sudah bebas dari cengkraman dunia ini. Kita sudah bebas dari roh-roh dunia ini. Kita sudah bebas dari kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Dari kekafiran, dari tradisi dunia. Kita harus sudah merdeka dari sana. Sebab kita sudah akil balik. Kita bukan dikuasai, dicengkram oleh dunia lagi. Yang mengerti katakan amin. Ngapain kita dikuasai dunia? Tidak diperintahkan Tuhan kita lakukan. Lo jamaah hitam mangulau-lau nih. Padahal kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia. Yang kita warisi dari. Ngapain kita terbelenggu lagi dengan itu? Itu namanya belum akil balik. Orang yang belum akil balik masih takluk kepada dunia. Mari katakan, Yesus saya dahsyat. Kurang kuat. Haleluya. Sekali lagi 3 ya. Amin. Yesus kita dahsyat. Haleluya. Ngapain tunduk kepada dunia? Kalau di ayat yang lain dikatakan dunia itu katanya roh miskin. Oh Pak, orang-orang dunia kaya-kaya. Iya kaya-kaya. Kaya menurut mereka. Yesus bilang apa? Tuhan bilang apa? Tidak tahukah engkau bahwa engkau melarat. Engkau telanjang dan miskin di hadapan Tuhan. Itu firman Tuhan katakan. Ya kan? Banyak memang orang yang bangga terhadap perkara-perkara dunia. Memang itu bahasa dunia ya. Makanya kita buka hati kita biar mengerti kita kebenaran firman. Haleluya. Amin. Nah, Kristen seperti inilah terombang-ambing. Diombang-ambingkan, kiri kanan, terombang-ambing terus. Tidak ada pendirian on. Terombang-ambing. Kalau belum dewasa pasti terombang-ambing. Ya, Efesus 4, mari kita lihat. Efesus 4, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 12 sampai 14. Silakan 14 dulu Pak. Sorry, 14. Ya. Ayat 14. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Terus oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iya. Mengapa bisa terombang-ambing dalam berbagai rupa angin pengajaran? Karena dikatakan kita bukan lagi anak-anak. Anak-anak itu masih diombang-ambingkan. Yang bukan anak-anak tidak akan terombang. Ya. Katakan saya bukan anak-anak. Yang kuat 3 ya. Yang gampang terombang-ambing. Haleluya. Haleluya. Ya, bagaimana caranya saudaraku? Supaya kita jangan terombang-ambing. Ayo bertumbuh dewasa, miliki pengertian. Ayo lewati akil balik. Haleluya. Bagaimana caranya? Kita harus mau diperlengkapi. Ayat 12. Harus mau diperlengkapi. Ayat 12. Terus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagaimana supaya kita jangan terombang-ambing? Mau diperlengkapi.
Berikan diri kita diperlengkapi. Datang ke tempat penggembalaan, biar hidup kita diperlengkapi. Haleluya, katakan amin. Amin. Kalau kita sudah diperlengkapi dalam sebuah perjalanan hidup di dunia ini, maka kita tidak akan terombang-ambing di dalam menjalani hidup di dunia ini. Kita tidak akan terombang-ambing, beri diri diperlengkapi. Di mana kita diperlengkapi? Di tempat penggembalaan kita. Berikan diri kita tergembala dengan baik dan berikan diri kita diperlengkapi dengan sebaik-baiknya. Haleluya, amin. Ya, sampai bagaimana kita diperlengkapi? Supaya bagaimana? Coba lanjut Pak, 13. Ayat 13. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Mengapa kita harus diperlengkapi? Supaya kita mencapai kesatuan iman, mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sampai kita memiliki tingkat pengertian yang benar. Itu namanya sudah akil balik. Kalau belum akil balik, belum mengerti kebenaran. Sampai akil balik. Akil balik itu sampai kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Barulah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, akil balik. Tidak lagi berada di bawah perwalian atau dengan rohani. Kita tidak lagi takluk kepada roh-roh dunia ini. Haleluya. Katakan amin. Ayo beri diri kita diperlengkapi. Biar hidup kita jangan terombang-ambing. Bahasa terombang-ambing terus. Saya mendua hati terus. Wah dono yang kiri do kanan do. Muka do belakang do. Tu dia dono yang. Bah terus mendua hati. Haleluya. Berikan hidup kita diperlengkapi dalam kandang penggembalaan kita. Sampai kita memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Kalau kekristenan kita sudah diperlengkapi, sudah dewasa penuh, maka kekristenan kita adalah kekristenan yang bukan sekedar agama, tapi kekristenan karena pengertian. Haleluya. Kekristenan karena pemahaman. Kekristenan karena pengetahuan yang benar. Dan pengertian akan kebenaran itulah yang membawa kita kepada kemerdekaan penuh dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Ya, makanya kita kalau sudah dewasa nggak mungkin menyembah antikris. Nggak mungkin ikut dunia. Nggak mungkin. Kalau sudah dewasa, kenapa? Sudah memiliki pengertian yang benar. Dan orang yang memiliki pengertian yang benar pasti dimerdekakan. Haleluya, amin. Amin. Ayo kita berlomba. Antikristus itu memiliki kecepatan tinggi. Ayo cepat bertumbuh. Cepat dewasa. Miliki pendengaran yang mantap, yang baik. Tangkap apa pesan Tuhan sampai mengerti. Karena pengertian akan kebenaran. Itulah yang membawa kita kepada kemerdekaan. Haleluya, amin. Nah kita lanjutkan ke minggu depan. Mari.